Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membuat video lanjutan dari modul 1 yaitu penguploadan program dari Quartus ini menuju eh, trainer kit Altera seperti yang di pojok pojok kanan bawah layar. Itu adalah kit Alteranya, bentuknya seperti itu. Eh, Mungkin sudah di video sebelumnya sama Google Meet itu sudah dilihatkan kitnya. Ini kita ubah di sini. Jadi di sini ada switch ya. Di sini ada switch. Udah saya tandai. Nah, di sini switch berperan sebagai input. Jadi kalau ke bawah ini dia berarti low. Lalu kalau ke atas dia high. Lalu di sini bisa kalian lihat di situ adalah LED sebagai output. Jadi output di sini ada dua, eh, ada 7 segmen. Lalu di sini ada LED yang berjejer. Di sini ada 10 LED, lalu di sini ada 9 LED, lalu di sini ada push button. Jadi beda ya untuk input switch sama push button. Oke, lalu kembali ke sini. Di sini kita sudah apa namanya? Sudah membuat sebuah gerbang logika rangkaiannya. Lalu eh, kita pertama kita bikin dulu sebuah simulasinya. Oke, untuk ini kita lihat nanti outputnya bagaimana. Oke, jadi nanti saat kita ingin menjalankan kit, kita akan berpatokan pada gelombang ini. Nah, lalu yang pertama, bagaimana cara kita mengupload program ini ke kit Altera eh, yang sudah tadi saya perlihatkan. Yaitu yang pertama, di bisa kalian lihat lebih dekat. Saya ubah dulu ke Oke. Jadi di situ bisa kalian lihat itu ada SW0, SW1, SW2 sampai SW9. Begitu juga untuk LED. Di sini LED 0 eh, seperti ini, LED 0, LED R0 berarti dia red yang ke 0 sampai LED R9. Jadi bisa dilihat ini SW. Kalau ini key atau push button, ini namanya key 1, key 0 sampai key 3. Kalau di sini itu LED-nya LED G. LED G0 sampai LED G 7. Berarti bisa kalian ingat kalau ini LED-nya ini sebagai input itu SW0 sampai SW9. Ini Q 0 sampai Q 3. Kalau di sini LED R0 sampai LED R 9 ya. Jadi LED R ini LED G. LED G0 sampai LED G7. Nah, di sini saya ingin input ABC ini. Ada input ABC di sini. A ini nanti SW0, switch yang ke-0, B switch yang pertama, C switch yang ketiga. Lalu untuk LED-nya ini saya outputkan ke LED R0. LED R0. Oke. Yaitu dengan cara menghubungkan menggunakan ini. Namanya pin planner.
Di sini sudah terlihat ada input A, B, C, dan Y. Nah, terus untuk input A, tadi sudah saya bilang input A saya inginnya di SW0. Nah, lokasinya bukan SW0 tulisannya, tapi kita lihat di datasheet dari Altera itu sendiri. Nah, ini Altera DE1 kan. Ini ada file untuk datasheetnya. Jadi untuk file datasheet sudah saya share di psikologi. Di sini namanya pin assignment DE1 pin assignment. Kita pakai DE1 karena board yang kita pakai emang DE1. Kalau Anda beli kit dan itu versi yang berbeda, silahkan dicari sendiri sesuai versinya. Kalau saya menggunakan DE1 ini, pertama ini karena terlalu banyak, kita pakai fungsi ctrlf, kita find, lalu kita ketik SW, nah, lalu akan keluar SW0. Nah, lokasinya itu dia di pin L22. Berarti kita kembali ke Quartus lagi di pin planner. Yang A kan SW0, berarti tadi pin L22, ketik aja lalu enter. Oke. Berarti input A di sini udah ke L22. Terus kita lihat lagi. Yang B kan berarti sebelahnya SW1 itu L21. L21. Kita enter. Lalu untuk yang terakhir input C itu SW2, berarti M22. M22. Oke, sekarang berarti SW0 sampai SW2 sudah kita program. Yaitu input A untuk SW0, input B untuk SW1, input C untuk SW2. Lalu untuk output berarti kan kita menggunakan LED. Nah, di sini ada ada 3 macam jenis outputnya. Yang pertama 7 segment, yang kedua LED merah, lalu yang ketiga LED hijau. Nah, kita pakai LED merah. Saya inginnya LED merah. Tadi saya bilang LED 0 ya, LED R0. LED R. Itu artinya LED merah. Ada LED G. Itu green. Kita coba LED R ini. Berarti dia lokasinya di R20. R20. Oke. Lalu bila sudah, kalian tinggal silang aja, disilang. Nanti kita lihat di Quartusnya. Nah, sebelumnya belum ada ini ya, belum ada tambahan pin. Sekarang sudah ada otomatis. Nah, berarti A dia di pin L21, A di pin L22, B di pin L21, dan C di M22. Untuk output Y-nya ini di R20. Oke, sekarang sudah. Lalu kita colokkan alteranya ke USB. Kita pakainya USB Arduino Nano seperti ini. Saya pindah dulu. Oke, kita pakainya USB Nano seperti ini. Lalu bisa lihat portnya yang ini. Lalu saya colokkan. Oke, lalu saya pencet tombolnya. Nah, jadi ini tampilan awal Altera yang sudah nyala, tapi belum diprogram, belum kita program ya. Ini sudah program bawaan. Lalu kembali lagi ke sini. Lalu kita pencet ini tool icon ini, namanya programmer. Nah, maaf. Untuk tampilan awal seperti ini. Kalau kalian yang upload tampilan awal kosong. Nah, nanti kita pilih add file. Nah, ini kan belum ada. Kita pertamanya compile dulu. Habis kita sudah membuat pin planner,
Habis itu kita compile. Kita tunggu sejenak. Oke, sukses. Berarti kita sudah mengcompile rangkaian ini yang sudah sudah diselaraskan dengan pin di kit Altera. Lalu kembali lagi ke programmer. Ini untuk program yang tadi saya coba. Kalau tampilan awal kalian mesti kosong kalau belum kalian upload apapun. Kalau ini pertama kali, ini berarti masih kosong. Kalian add file, lalu bagian ini pilih output file, terus pilih yang .sof. Nah, lalu kita lihat di hardware setup, pastikan pilih USB blaster. Kalau misal kita pilih no hardware, ini nggak bisa di start. Nah, kita harus pilih USB blaster. Nanti tombol start akan menyala. Lalu kita upload. Bisa dilihat program untuk di Altera akan mati program. Jadi ini udah kita program pakai punya kita. Oke, jadi kita melihat untuk di sini kalau kalian menyadari untuk modul pertama itu, jadi setiap ada input 2 kali inputnya itu dia high semua. Jadi 2 input dia high, dia mesti nilainya 1. Bisa kita lihat kalau ini A1, B inputnya nilainya 1, maka Y itu mesti ada output. Begitu juga di sini A1, C1 dia mesti ada inputnya high. Apabila kedua 2 dari 3 pin itu bernilai 1, pasti outputnya nilainya 1. Tapi kalau cuma 1 aja yang nilainya 1, kayak ini cuman C aja, ini kan C nya kan nilainya 1, tapi kan A sama B kan enggak, nah dia nilainya 0 ya. Jadi polanya begitu ya. Jadi kalau ada 2 input yang nilainya high, berarti LED-nya nanti nyala. Kita kembali lagi ke Altera. Oke, berarti yang aku pakai cuman ini sama ini, ada 3 ya. Ini A, ini B, ini C. Terus outputnya LED yang paling kanan, yang saya tunjuk paling kanan ini. Coba ini tak atasin, berarti A nilainya 1. Nah, terus lalu intinya kalau 2 pin itu nilainya high, berarti LED-nya nyala. Oke, benar. Ini A dan B nilainya 1 semua, jadi ada LED. Coba ini saya turunkan. Berarti ini A0, B1, C0. Berarti dia nggak nyala. Coba ini B sama C yang saya buat 1, B sama C saya buat 1, dia nyala. Oke. Coba A sama C saya buat 1, nyala semua. Dan kalau ketiga-tiganya nyala, dia tetap nyala. Nah, jadi seperti itu untuk percobaan pertama. Jadi untuk format laporan, jadi ada ini 001, bisa kalian screenshot. 001 LED-nya mati. Lalu untuk kedua kondisi input 011, LED-nya nyala. Lalu kondisi 101, LED-nya menyala. Jadi itu bisa untuk screenshot. Silahkan videonya bisa di pause lalu di screenshot. Ini untuk percobaan pertama. Sudah saya kasih video tentang untuk laporannya. Lalu kita pindah ke percobaan kedua. Oke, sekarang kita ke percobaan kedua. Jadi percobaan kedua blok diagramnya seperti ini ya.
Ini untuk percobaan dua, untuk blok diagram maupun VHDL hasilnya sama aja. Tapi yang pertama jelas kita harus mengetahui gelombangnya dulu. Jadi ini kita set as top level entity. Sudah ya. Lalu baru kita compile dulu. Lalu seperti biasa kita buat uh, gelombangnya. Karena kita sudah pernah membuat di video pertama, aku tinggal open aja. Ini ada wave eksperimen 2. Lalu kalau sudah, jangan lupa ubah ke Quartus 2 simulator. Oke, nah, lalu kita run. Oke, berarti kita sudah sudah punya gambarnya, sudah punya gelombangnya. Jadi di sini eh, seperti yang percobaan pertama, D nanti saya buat SW0, SW1, SW2, lalu LED-nya seperti biasa LED R. Nah, berarti kita kembali lagi ke pin planner. D-nya kita ke SW1, L22, lalu E L21, lalu M22, lalu R20 untuk LED-nya. Saya masih ingat kayaknya. Coba saya lihat lagi. Bener apa enggak? LED R0, R20 sudah benar. Untuk SW, oh, SW. Nah, SW0 L22, SW 1 L21, M22. Ya, saya masih ingat. Oke, kita X sudah keluar ya, ini sudah keluar semua. Lalu di sini outputnya R20, lalu sekali lagi kita compile. Yes. Ini compile-nya 2 kali ya. Untuk melihat gelombang pertama kali, lalu kita buat pin planner, lalu compile lagi untuk biar pin plannernya itu tersimpan di programnya. Nah, lalu ke programmer. Nah, tadi ini kan di percobaan pertama kita udah upload kan, berarti kan ini masih ada. Nah, ini kita hapus. Lalu kita add file, output file yang eksperimen 1. Jadi yang tadi, yang percobaan pertama itu kan sudah diupload. Dia namanya eksperimen pertama, outputnya. Nah, tapi ini kita ganti lagi programnya jadi ke percobaan kedua. Nah, berarti kan kita harus upload file baru. Walaupun namanya masih sama, eksperimen 1. Kan ini kan projectnya ini, nama project. Oke, lalu kita start. Nah, kita coba ke alteranya. Oke, jadi LED LED-nya itu dia nyala terus. Apa? Kita lihat ya, kita lihat di sini di gelombangnya. Jadi LED-nya itu bakal terus menyala, tapi dia ada kondisi di mana LED-nya bakal mati, yaitu di kondisi di mana SW0 D ya, D SW0 nilainya 1, E SW1 nilainya 1, lalu F SW2-nya nilainya 0. Berarti cuman saat kondisi itu aja LED-nya mati. Coba kita nyalakan. Berarti ini D ya. Yang ini D, dia nilainya harus 1. Lalu E nilainya juga harus 1. Nah, LED akan mati. Nah, tapi kalau D, E, F nyala semua, berarti LED-nya nyala. Saya pindah ke alteranya. Ingat, eh, di semua kondisi
dia bakal nyala terus. Ini saya switch nyala, ini saya switch nyala, ini saya switch nyala. Dia bakal matinya, LED-nya ini bakal mati kalau D sama E itu nilainya 1. D sama E nilainya 1, dia baru mau mati. Oke, seperti itu untuk percobaan yang kedua. Jadi untuk di format laporan, di sini format laporan itu kondisi 001. Kondisi 001 dia menyala. Kondisi input 010 dia masih menyala. Lalu kondisi input 110 dia masih menyala. Lalu kondisi 011 dia bakal mati. Jadi sesuai di format laporan sudah saya itukan. Jadi nanti silakan di screenshot, di pause videonya lalu di screenshot. Nah, hanya itu caranya untuk penguploadan program ke trainer Altera. Jadi kita harus lihat dulu pinnya, pin plannernya, lalu kita lihat, kita samakan antara input yang diprogram dengan input yang di hardware. Oke, jadi untuk format laporan ada sedikit perubahan di bagian kondisi input ini. Saya menyesuaikan Altera. Nanti untuk psikologi yang sudah download file format di awal waktu, silahkan download lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.